Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan yang bekerja di kapal motor tewas terjatuh ke laut saat mengecek kapal di dermaga Tanjung Benoa. Kebakaran rumah di Jembrana, wanita umur 77 tahun berhasil diselamatkan. Semarak HUT kemerdekaan, sejumlah mobil klasik dipamerkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tahun ini perayaan ulang tahun kemerdekaan lebih meriah dibanding tahun lalu karena sebagian besar warga sekolah di Karangasem ikut memeriahkan dengan menggelar berbagai lomba menarik. Salah satu yang menarik perhatian adalah lomba dan permainan tradisional yang sederhana namun masih banyak digemari karena murah dan menghibur. Kali ini para siswa melupakan sementara gawai mereka. Mereka tertawa riang dan saling berinteraksi dan bekerjasama untuk memenangi lomba. Seperti lomba yang digelar SMP, SMA, dan STKIP Parisade Karangasem. Semua siswa membaur menyaksikan teman mereka makan kerupuk, joget balon, memancing gelang karet, hingga lomba mancing botol. Untuk lombanya, hari pertama yaitu ada makan kerupuk, yang kedua balon berpasangan, yang ketiga estafet gelang, baru pancing botol, ada 4. Yang ikut lomba Pak siapa aja? Untuk yang ikut lomba yaitu seluruh warga sekolah, ibu dan bapak guru juga ikut serta memeriahkan acara HUT RI ini. Oke, berapa hari lomba? Acaranya 2 hari, mulai dari hari ini hingga besok. Lomba dan permainan tradisional mempererat interaksi sosial antar siswa di sekolah. Selain itu, lomba ini juga bertujuan membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kebun Binatang di Gianyar Minggu pagi berlangsung berbeda dari biasanya. Satwa penghuni kebun binatang seperti gajah dan burung kakatua dan satwa lainnya juga ikut upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Bersama petugas kebun binatang yang selama ini melatih mereka, satwa tampil bak pasukan khusus sehingga menarik perhatian pengunjung kebun binatang. Setiap tahun, ya, di 17 Agustus ada upacara seperti itu dengan satwa. Ya, jadi 4 gajah sama juga kakatau. Ya. Satwa-satwa mereka kan ada sifat masing-masing juga ya. Dengan tim kita Bali Safari kan ada semacam keeper dan trainer dan mereka sudah di-prepare ya, training ya, seperti training untuk gajah-gajah kita juga. Ya, jadi sudah dilatih dengan baik dan kalau di dalam kondisi sehat mereka bisa behave juga. Ya. Menurut Kepala Dokter Hewan Taman Safari Bali, Yohana Kusumaningtyas, gajah memiliki karakter berbeda dengan satwa lainnya. Ada yang cepat beradaptasi, namun ada juga yang sensitif terhadap keramaian sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melatihnya. Masing-masing gajah mempunyai karakter yang beda-beda. Jadi kadang ada gajah yang memang pembawaannya tenang, dia akan lebih cepat beradaptasi. Tapi kalau gajah yang agak-agak sensitif dengan keramaian, nah itu perlu waktu yang sedikit lebih lama. Jadi benar-benar harus mengetahui karakter masing-masing gajah tersebut. Jadi tidak bisa dipaksa, jadi harus sabar.
Dalam upacara bendera kali ini, pengelola Taman Safari Bali menurunkan gajah berusia di atas 30 tahun yang dinilai sudah terbiasa dengan keramaian. Dari total 31 gajah Sumatera, hanya beberapa saja yang tampil. Tradisi ini juga memberikan hiburan dan edukasi tentang pentingnya menjaga satwa langka di Indonesia. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Gianyar. Untuk menyemarakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kebon Vintage Cars berkolaborasi dengan InJourney Airports memajang belasan mobil klasik. Pameran dilangsungkan di area kedatangan Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Mobil vintage berasal dari era pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Kondisinya masih terawat baik sehingga menarik perhatian wisatawan. Salah satu di antaranya mobil produksi tahun 1924, yakni Dodge Brother, dan sebagian lagi mobil keluaran setelah Perang Kemerdekaan. Kehadiran mobil klasik ini menambah semarak suasana hari kemerdekaan, dan para wisatawan juga bisa ikut merasakan suasana perjuangan hingga kekinian. Berkolaborasi dengan InJourney Airport di Bali Ngurah Rai ini, kita menghadirkan 13 unit mobil-mobil klasik yang mulai dari tahun 1924. Yang kita sebut mobil itu pre-war, artinya mobil yang sebelum Perang Dunia. Nah, itu mau membuktikan bahwa mobil-mobil ini menjadi bukti sejarah di era perjuangan. Nah, kemudian ada mobil lain lagi yang di era tahun 40-an, 50-an, 60-an, sampai 70-an. Jadi penumpang yang datang ke Bali bisa langsung melihat benda-benda dalam bentuk otomotif ini sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era perjuangan. Selain pameran mobil kuno, wisatawan juga terhibur dengan tarian kecak yang ikut menyemarakan acara. Pameran mobil klasik atau vintage ini berlangsung hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.